Dia hancur bukan karena gempa atau meteor dari langit, melainkan karena sampah yang dahulu dianggap tidak membahayakan ini menelan segalanya. Celah sebuah lembah purba yang telah lama bersembunyi di balik kabut dan legenda. Perlahan muncul seberkas cahaya hangat. Ia menyala-nyala dan berdenyut dalam irama yang menenangkan. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun membelah langit yang gelap, menyinari wajah-wajah yang lelah, membasuh hati yang mulai membatu. Sementara itu, kepala suku yang diliputi rasa cemas nampak termenung di tengah alam yang murung. Suku mulai memaham bahwa sang ibu tengah meminta pertolongan. Namun, arah dan tujuan cahaya itu masih menjadi teka-teki. Hingga pada akhirnya cahaya itu perlahan-lahan membentuk sesosok manusia anggun, bersahaja dan memancarkan aura yang sukar untuk dijelaskan.
ia berasal. Seolah ia lahir dari cahaya itu sendiri. Sosok itu diam, namun penuh makna, membawa hawa yang membuat alam sekitar ikut terdiam. Namun, yang menjadi pertanyaan di benak kepala suku, siapakah dia? Utusan langit? Bayangan masa lalu? Atau harapan terakhir dari ibu pertiwi yang mulai merintih? Ia bernama Pasir dan Ukim, dua nama dalam satu jiwa, dua wujud dalam satu kesadaran. Kini kan ku ceritakan di negeri Tampayan, tepatnya di lautan yang indah, tempat kisah ini bermula dan takdir mulai menampakkan jalannya.
membaca perubahan angin seperti membaca kitab bunga. Namun, hari itu berubah menjadi kelabu-gelap. Seakan-akan waktu berhenti dan dunia menahan nafas. Tak ada daun yang bergoyang, tak ada burung yang berterbangan. Hanya keheningan tebal yang menggantung seperti kabut di udara. Tiba-tiba datanglah gemuruh gelap dari dasar bumi. Raungannya seperti raungan kurban yang bangkit dari bumi. Di bawah kelamnya permukaan laut yang tampak tenang, terbentang dunia lain yang tak tersentuh riuh daratan. Ada yang menyanyi, si pasir mampu bertahan begitu lama di kedalaman laut. Tempat, bahkan orang dewasa pun gentar untuk mengunjunginya. Menari bersama arus, matanya menatap dunia bawah laut seolah-olah itu rumahnya sendiri. Sekedar bermain antara karang dan ikan, tetapi menyatu dengan lautan seperti memahami tentangnya. Inilah bukti bahwa pasir bukanlah anak yang biasa. Si pasir adalah anak yang istimewa, pilihan alam yang disandari kekuatan samudra.
Sekelilingnya bayangan biru menari dalam bisu. Sementara terumbu karang menjulang seperti istana kristal yang dijaga oleh ikan-ikan. Permukaan perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan lembut dari kedalaman, seperti rahasia purba yang belum terungkap. Samudra bukan hanya air, tapi dunia lain yang menyimpan dongeng, keajaiban dan misteri yang tak pernah habis untuk kenal. Semua ikan yang berenang di lautan itu indah dan bebas seperti yang dibayangkan. Di balik gemerlapnya karang dan tarian ombak, tersembunyi kenyataan yang memilukan. Kemunculan sosok makhluk agung yang terjerat, tercekik, bahkan terluka oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Pasir melihat dengan mata polosnya. Hatinya nampak berkecamuk. Satu persatu sampah itu dilepaskan dari tubuh makhluk agung itu. Tangannya kecil, namun hatinya seluas samudera. Dengan mata penuh kepedulian, sampah itu berhasil diurai oleh si pasir, membebaskan makhluk agung itu dari penderitaan. Melihat ketulusan itu, laut pun berbisik kepada dasarnya yang paling dalam. Muncul sebuah mutiara bening, bercahaya dan penuh makna. Ini bukanlah sekedar hadiah, ini adalah kunci. Bisik makhluk agung itu secara perlahan. Suku yang menatap
mutiara itu terbit dan diam di dalam benaknya. Kepala suku menyadari terdapat kesadaran baru bahwa penyelamatan Ibu Pertiwi telah dimulai. Ketika malam mulai menutup langit dengan selimut hitam bertabur cahaya buatan, sebuah kota menyalap di negeri Kampaya seperti nasi bintang yang jatuh. Disinilah
hiruk pikuk orang yang gemetar oleh waktu. Hasil melangkah perlahan seperti puisi yang tersalin di antara dulu mesin dan manusia. Basir melangkah dengan suntil permata berpenar di tangannya. Namun, tidak ada satupun yang memperdulikan Basir. Seorang perempuan yang secara fisik hampir sama seperti Basir, dan kusebut dia ukir. Dalam langkah penuh heran, si ukir melangkah di tengah belantara beton dan kaca, dan ia melihat sebatang pohon tua yang berdiri sendiri di antara pohon-pohon megah. Ia mendekati dan mencoba memegang pohon tersebut. Merasakan hal yang aneh, maka ia rindukan dan kalian. Entah bagaimana aku mengatakannya padamu. Rasa penasaran melingkupi si ukir. Dan seketika dunia berubah. Ada kereta halus yang berjalan dan digerakkan sisi dimensi yang lurus. Ia terjebak dalam keributan yang sangat lama. Kini akan kuajak kau kembali ke masa saat angin masih suci, saat tanah belum dilukai, dan sebelum gedung dan beton menginjak bumi. Masa di mana ukir dan masyarakat di hutan tersebut melihat dan merasakan pohon-pohon bak berbicara, serta semesta masih dapat mendengar. Tengah keheningan hutan yang disinari cahaya lumut pagi, alam menyambut si ukir pagi pulang setelah lama hilang. Ya, si ukir tiba di dimensi yang ia sangat di mana pepohonan sangat rindang, burung-burung menyapa, dan kehidupan sangat bahagia. Hutan bersuka cita, bumi bernafas lega, seolah-olah kehadiran ukir dan juga kepala suku membangkitkan kembali ingatan purba akan harmoni yang pernah ada. Sebuah masa ketika manusia dan alam saling mengenal sebagai saudara. Di balik semak belukar, para hewan mulai muncul satu persatu. Burung-burung menuntun. Pohon
Tatap si Ukir lembut namun tegas menyapa si Macan. Bukan rasa takut, melainkan pengertian. Kau bukan musuhku, bisik si Ukir. Kau bagian dari lagu yang sama. Kita semua sama. Macan itu terdiam, lalu menundukkan kepala seperti memaham, dan seisi hutan semula tegang perlahan kembali bernapas tenang. Oh, sungguh nikmat harmoni hutan ini. Burung-burung kembali hinggap, rusa kembali menari, dan pohon-pohon bergemericik seolah bertepuk tangan. Dan di tengah hutan itu, harmoni bukan sekedar dongeng. Ia hidup, dan ia sangat nyata. Kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar dentuman asing, tumbuh kasar, dan berasal dari puncak langit. Manusia telah terdapat bersama roda-roda bersih dan suara keras. Tanpa salam, tanpa ampun, mereka mulai menerang pohon-pohon tua yang selama ribuan tahun berdiri. Kabut tipis mulai berubah warna, mengeluarkan bau besin dan api. Asap mulai naik, hitam, mati, matahari. Di tengah kekacauan itu, si Ukir melihat keadaan hutan dan ia sangat sedih. Karena baru saja dapat merasakan dunia yang baru saja ia kenali kembali. Matanya memburam oleh asap dan air mata. Hutan yang tadi bernyanyi, kini menangis. Dalam keheningan yang menggantung di antara serpihan daun hangus dan tanah terbakar, si Ukir duduk bersimpu tak dapat berkata-kata. Namun, di tengah kesedihan itu, tiba-tiba muncullah seekor kera seperti utusan dari dunia yang lebih tua. Di tangan si kera menggenggam sebilah tongkat kayu, dan dengan tenang si kera menghampiri Ukir dan memberikan tongkat itu di hadapannya tanpa sepatah kata. Kepala suku menyaksikan dari kejauhan dan tak bergeming.
ada sesuatu dalam tongkat ini. Sesuatu yang telah lama ia kubur bersama cerita lama yang nyaris dilupakan. Mungkin ini saatnya bisik kepala suku dalam hati. Perlahan kepala suku menceritakan kisah tentang perjalanan perjuangan dua saudari. Di tengah kepungan kegelapan yang membunuh seperti badai yang diam, saat harapannya larut bersama asap, si Ukir kembali ke dimensi saat ini manusia akan puas. Semua yang ada di kota itu mencoba merebut tongkat yang dipegang. Kini ku ceritakan pertemuan dua saudara, Ukir dan Basir. Dan akhirnya Basir Ukir bertemu si kepala suku. Seperti peta bumi,
tapi matanya bersinar bagi bintang yang masih mengingat langit asli. Ia masih ukir mengingat ia adalah kepala suku. Setelah melihat benda yang di bawah pasir bukit, kepala suku paham bahwa ini merupakan tugas yang sangat berat. Di bawah langit yang perlahan merekah cahaya fajar, kepala suku dan kedua gadis itu berdiri di bersisian di hadapan altar alam. Berharap harmoni yang ia rindukan hadir kembali. Namun, di tengah kekusutan mereka, kegelapan mengintai. Tanah bergetar, udara berubah panas dan sesak. Lenyaplah monster itu. Ketika monster terakhir hancur menjadi debu, suara perang mulai menghilang dari udara. Dunia nampak terdiam dalam keheningan yang suci. Dari celah-celah bumi
Dengan hal itu, masyarakat mulai terbangun dari kelam yang panjang. Wajah mereka bersimbah cahaya. Tangan yang dahulu membuat kini membunuh. Kaki yang dahulu menapak mengacu, kini melangkah dengan penuh rasa hormat. Udara mengalun segar dengan nafas baru, dan suara burung-burung yang lama menghilang. Berbalut udara seperti hidup kelahiran. Itulah kisah yang kututurkan. Sebuah kisah yang mengalir dari bisikan angin dan jejak waktu. Kisah tentang dua saudara. Dua jiwa dalam satu dunia. Inilah kisah Pasir dan Ukir. Pom 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 pom.